Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudaraku kaum yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan pada kesempatan yang mulia ini. Kita masih diberikan umur yang panjang, bisa hadir dalam majelis ilmu yang kemuliaan-kemuliaan di dalamnya banyak diberikan bagi orang-orang yang menyempatkan waktu untuk hadir dan datang dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam majelis ilmu, Allah berikan kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita dalam kebaikan, yang memberikan ajaran kebaikan, yang membawa risalah Islam, yang kita yakini kenabiannya, kita yakini kerasulannya, kita amalkan syariat yang dibawanya. Maka semuanya ini teraplikasi dalam sebuah kalimat yang disebut dengan takwa. Engkau ingin hidup bahagia, lakukan perintah, jauhi larangan, maka hidupmu akan bahagia sepanjang zaman. Bahkan akan menembus sampai kepada kehidupan akhir kemudian. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, sampai hari pada yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta, pangkat dan jabatan kecuali hati yang damai untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita untuk mendapatkan hati yang damai adalah berusaha menjaga diri dari bentuk kemusyrikan dan kemunafikan, berusaha menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqamah dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kali yang berbahagia ini kita akan membaca ungkapan daripada salah seorang ulama besar, daripada seorang ulama yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ulama yang menjadi rujukan, yang menjadi referensi ulama dalam bidang tasawuf, yang karya yang sangat monumental yang ada di tengah-tengah kita, yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah satu seorang ulama yang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ucapan-ucapan yang keluar daripada beliau mengarah kepada ketauhidan, kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dituliskan, yang terbukti dalam karyanya yang disebut dengan hikam. Baik, poin kali ini kita akan baca min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Tanda kematian hati adalah ketika melewatkan perbuatan kebaikan tidak merasa sedih dan tak terbesit penyesalan setelah melakukan perbuatan dosa. Jadi bentuk matinya hati seseorang adalah ketika melewatkan perbuatan baik itu tidak ada rasa sedih di dalam hatinya. Ketika melewatkan kesempatan-kesempatan untuk beribadah misalnya, tetapi tidak tergambarkan, tidak terlintas di dalam hatinya kebaikan yang dilewatkan itu adalah sebuah kesempatan besar,
sebuah momentum untuk mencapai ridho Allah, kebaikan yang dilaksanakan itu harusnya jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, tetapi dilewatkan namun tidak pernah terbesit di dalam hatinya merasa sedih. Salah satu kebaikan-kebaikan yang sering ada di tengah-tengah kita, misalnya dalam lintas masjid misalnya, dilaksanakan majelis ilmu. Tetapi banyak yang tidak mau hadir dalam majelis ilmu. Banyak yang melewatkan momentum duduk dalam majelis ilmu, tetapi tidak merasa sedih karena melewatkan kebaikan ini. Maka ini adalah bentuk daripada ciri-ciri hati seseorang telah mati. Nah, baik, secara medis hati memiliki peran yang sangat vital. Bila hati manusia rusak, maka ia tidak bisa menyaring segala racun atau zat-zat berbahaya lain di dalam tubuh. Ya, secara medis hati itu sebagai jantung pertahanan kehidupan. Kalau hatinya rusak, berbagai macam serangan yang ada dalam tubuhnya tidak bisa di-cover. Nah, sementara Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kesempatan ini membicarakan hati dalam arti ruhani. Secara fisik saja, ketika hati rusak, maka anggota tubuh yang lain akan rusak. Apalagi yang dibicarakan Syekh Ibnu Athaillah adalah ruh atau hati dalam perspektif ruhani. Wah, tentu lebih akan fatal lagi jika hati ini kotor apalagi rusak. Kendaraan kita Bapak Ibu, mobil kita, mesinnya mati. Kacau nggak? Kita lagi perjalanan nih, tiba-tiba di tengah jalan hati rusak. Mesin utama dari mobil rusak. Kabel-kabelnya konslet. Komponen-komponen utamanya rusak. Kira-kira kacau enggak perjalanan kita? Seperti inilah perjalanan manusia. Kita hidup adalah sebuah perjalanan menuju sebuah alam yang kekal abadi yang disebut dengan alam akhirat. Ketika kita masih dalam perjalanan ini berlangsung, tiba-tiba hati mati. Kira-kira kekacauan terjadi atau tidak? Apalagi kita misalnya perjalanan dari suatu tempat ke tujuan, pas melewati di setengah jalan, melewati hutan, orang tidak ada, kendaraan tidak ada yang melintas, mesin utama kendaraan kita mati. Wah, kira-kira apa yang terjadi? Galau, gelisah, melanda seketika. Apalagi yang berhubungan dengan hati dalam konteks ruhani. Nah, jadi ketika hati ini sudah rusak, maka anggota tubuh yang lain juga akan tidak berfungsi dengan normal. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengingat berbagai hal yang pernah kita lakukan dulu. Banyak hal buruk yang telah kita lakukan di kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan yang paling menyedihkan ketika kita melakukan kesalahan itu adalah kita merasa bangga. Ketika kita melakukan kerusakan-kerusakan itu, kita merasa bangga dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan maksiat-maksiat itu, bahkan muncul dalam hati bahwasanya itu sebuah kebanggaan dalam diri kita.
Tidakkah kita melihat bagaimana kejadian nyata dalam kehidupan di tengah-tengah kita? Orang bangga dengan kelakuan jahatnya. Orang bangga dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukannya. Ketika kita bangga dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang sedang kita perbuat, menjadikan arti bahwa hati telah mati. Tidak ada rasa penyesalan di dalam diri kita ketika melakukan kesalahan-kesalahan. Seolah-olah kesalahan yang kita lakukan adalah sesuatu yang pantas bagi kita. Maka yang harus kita lakukan adalah ampunkan kami ya Allah. Betapa kami memiliki hati yang sangat mati. Semoga Allah memberikan dan berkenan menghidupkan hati kita untuk bersinar kembali menjadi cerminan cahaya bagi keimanan kita. Semoga Allah memberikan hidayah bagi kita. Allah hidupkan kembali hati kita untuk terpaut dalam segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami tekankan, ketika kita bangga melakukan perbuatan kesalahan, ketika kita bangga melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, ketika kita bangga melakukan kesalahan-kesalahan seolah-olah itu adalah hal yang pantas kita lakukan, ingatlah pada saat itu kondisi hati sedang mati. Ketika hati sudah mati, maka kebaikan-kebaikan tidak akan berbekas. Ketika hati sudah mati, maka nasihat-nasihat tidak akan berterima. Maka ketika hati sudah mati, cerminan keburukan-keburukan akan muncul dari dalam dirinya. Ketika hati sudah mati, alamat kerusakan yang akan terjadi baginya. Nah, kita lihat sekarang betapa banyak orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tetapi dijadikan sebuah kebiasaan. Dia merasa perbuatan yang dia lakukan dalam bentuk kesalahan adalah sesuatu yang mestinya harus dilakukan. Tetapi ketika ada kesempatan berbuat kebaikan, terlewatkan, tidak ada bekas di dalam hatinya sebagai penyesalan ketika melewatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Maka kita berusaha di sepanjang perjalanan hidup kita, ketika ada momentum-momentum untuk berbuat kebaikan, maka sebisa mungkin akan kita lakukan. Jangan sampai kita terlena dalam kehidupan. Jangan sampai kita terpana oleh keindahan-keindahan dunia. Jangan sampai kita terperdaya oleh godaan-godaan yang mengakibatkan kita tidak bisa penuh, tidak bisa bergetar hatinya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan penyampaian kita menjadi asbab Allah hidupkan hati kita kembali. Nasihat ini bukan untuk jamaah, bukan untuk khususkan kepada kaum muslimin, tetapi nasihat ini adalah nasihat yang akan mengajari diri kami secara pribadi. Dulu dikisahkan ada seorang ibu yang membawa anaknya yang sedang sakit bertemu dengan dokter. Ketika ditanya apa penyakitnya, maka penyakitnya adalah penyakit yang berkaitan dengan pantangan tidak boleh makan garam. Setiap ibu membawa ke dokter, pantangannya adalah jangan makan garam. Pulang ke rumah,
Berselang beberapa hari si anak makan garam. Dibawa ke dokter, dokter sampaikan jangan makan garam. Setelah beberapa waktu sudah dilakukan pengobatan tetapi penyakit dalam anak ini tidak sembuh. Maka seorang ibu membawa alternatif lain berobat kepada guru agama, guru ngaji. Maka guru ngaji menyarankan jangan makan garam. Kemudian si ibu pulang, seminggu, sebulan kemudian si ibu datang menjumpai guru agama. Ibu bertanya, "Wahai guru, apa ilmu yang istimewa yang Anda lakukan sehingga penyakit anak saya sembuh?" Kata seorang ibu. Maka guru agama menjawab, "Baik, ibu, bunda, setelah ibu membawa anak bertemu dengan saya sarankan jangan makan garam. Semenjak itu sampai sekarang saya tidak makan garam. Makanya nasihat saya lebih berkesan di dalam hati anak bunda." Ternyata nasihat yang disampaikan kepada anak itu adalah lebih dia dahulukan untuk mengamalkannya daripada orang lain. Ternyata jalur pengobatan pertama tadi, dokter katakan jangan makan garam, dokternya makan garam. Nah, jadi nasihat ini adalah untuk diri kami secara pribadi, mudah-mudahan lebih berterima bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.